Salam Merdeka. Salam jumpa kembali di channel WD Ministry. Saat ini kita di bulan Agustus tahun 2021 kita dalam suasana merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jadi kita sudah usianya kita sebagai bangsa yang berdaulat, yang bernegara sudah 76 tahun. Jadi sudah cukup matang. Sudah cukup tua ya. Relatif tua ya. Kalau dibandingkan negara lain ada yang lebih tua. Tapi kita juga dalam situasi pandemi yang sekarang ini seolah-olah memaksa kita berhenti dari berbagai bisnis, kerja dan sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya persoalannya yang paling berat bukan pandemi. Pandemi itu persoalan yang kecil saja. 2 tahun, 3 tahun ya selesai. Nah, kalau ada yang mengatakan 5 tahun ya waktu yang singkat itu ya. Kita sebagai bangsa 76 tahun, tetapi yang menurut saya akselerasinya dalam mewujudkan, mencapai cita-cita kemerdekaan itu lambat. Ya, cita-citanya apa? Cita-cita ya seperti yang dicantumkan dalam Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-cita. Lambat. Ya kenapa lambat? Karena kita itu sadar atau tidak sadar belum bisa ya, mengatasi blok mental yang menghambat akselerasi kita sebagai bangsa. Sehingga kadang-kadang justru kita berada ya, dalam situasi yang sebaliknya. Blok mental apa itu? Ada 2 blok mental utama yang menjadi penghambat akselerasi kita sebagai bangsa untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Yang pertama adalah blok mental pragmatisme. Ya. Apa itu blok mental pragmatisme? Yaitu ya, mentalitas yang mau berpikir ya, apa itu jangka pendek. Apa yang berguna saat ini, apa yang bisa dipakai saat ini. Sehingga kita mestinya bekerja, berpikir dari hulu ke sampai hilir. Kita pengennya menjadi konsumen apa saja. Paling banter ya jadi broker, jadi agen, menjadi pedagang ilmu pengetahuan, pedagang ya, barang-barang industri dan sebagainya. Jadi kalau mau jadi bangsa yang maju akselerasi cepat, meskipun harus berjuang lebih keras, mulailah dari hulu. Yaitu bagaimana? Kuasailah, milikilah data-data primer. Ya bagaimana caranya? Ya kembangkanlah, dukunglah penelitian. Ya, para peneliti itu didukung. Dan dengan ketat dan profesional peneliti, orang disebut sebagai peneliti. Jadi profesor yang hasil penelitiannya sungguh-sungguh memberikan data-data primer. Dari penelitian itulah bisa diaplikasikan, karena data primer itulah yang menjadi basis kebijakan politik, menjadi basis ilmu pengetahuan, basis industrialisasi dan sebagainya.
termasuk basis konsumsi. Jadi selama ini kita mengabaikan ya, hulunya. Kita tidak menguasai basis data primernya. Bahkan ya, profesor-profesor kita yang dianggap peneliti itu, profesi peneliti itu kualitasnya itu menurut saya rendah. Kualitasnya rendah kenapa? Karena seringkali seorang disebut profesor cuma dengan pertimbangan-pertimbangan politik dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Ada dulu seorang jadi profesor karena akumulasi dari poin-poin dari nilai-nilai. Khotbah di gereja berapa kali, khotbah di mimbar masjid berapa kali. Loh, kok itu jadi poin kalau saya dulu waktu masih sekolah dulu. Ada seperti itu. Untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tunjangan sebagai profesor. Yang kedua, banyak profesor juga yang melacurkan diri juga, yang pragmatis juga. Jadi kalau sudah jadi profesor itu jadi pragmatis lagi. Jadi profesor tidak suka duduk di lapangan, di lapangan penelitian, lebih suka tampil di televisi. Profesor-profesor politik itu profesor politik, ekonomi itu gayeng kalau pas mau pemilu, menjelang setelah pemilu menjadi komentator yang seringkali yang menurut saya tidak sudah melacurkan diri karena seolah-olah dia membangun opini yang sesuai dengan selera pesanan kira-kira begitu. Sehingga profesor banyak yang tidak berkontribusi menyediakan data-data primer yang dibutuhkan. Demikian pun data-data primer yang mungkin ada itu tidak diaplikasikan. Banyak yang menumpuk disertasi menumpuk di ruang-ruang perpustakaan, berdebu, cuma nanti diulang oleh para siswa mahasiswanya menjadi referensi, tetapi tidak applicable ke dalam dunia industri, tidak applicable di dalam membuat kebijakan-kebijakan publik. Jadi kita rendah karena semuanya pengen berduyun-duyun di ruang publik. Ruang publik di mana orang dapat keuntungan politik, keuntungan finansial ya. Kalau di meja penelitian ya, di lapangan penelitian ya enggak, seolah-olah enggak ada apresiasi. Sehingga orang berbondong-bondong. Saya punya teman kuliah di perguruan yang ternama. Kalau dosennya profesor itu seringkali jarang ketemu, nggak bisa ketemu. Lebih mengutamakan mahasiswanya itu sering diabaikan, lebih mengutamakan menjadi pembicara seminar, dapat uang. Ya, menurut saya ini kita mentalitas blok mental yang pragmatisme yang justru menghambat. Mestinya kalau mau bangun negara yang maju, negara yang beradab, bangunlah dari hulu. Milikilah data-data primer. Data-data sekunder baru kemudian diaplikasikan dalam kebijakan industrialisasi dan sebagainya. Negara-negara yang maju pasti mulainya dari sini. Dari sinilah mereka membangun industri-industri dasar.
dari mesin apa saja. Sekarang apa itu internet yang mereka menguasai, sehingga mereka mendapat pasif ini kan diam aja dapat uang. Karena apa? Karena mereka menguasai data primer. Bahkan mereka bisa membangun sistem yang membuat terhubung dari data primer sampai ke barang industri. Dan mereka bukan orang yang cerdas juga. Mereka menghimpun orang-orang cerdas dari seluruh dunia, masuk seperti Amerika dan sebagainya. Karena mereka membangun sistem, kita nggak punya sistem yang memberi tempat para profesor menyampaikan data-data primernya yang diaplikasikan. Nggak ada. Semuanya pengen pragmatis. Apa yang saat itu ya, menghasilkan, nah, semuanya ditempuh. Yang kedua, ya, blok mental yang kedua adalah blok mental primordialisme. Primordialisme itu adalah suatu mentalitas dalam suatu masyarakat yang majemuk, yaitu mentalitas pengen menjadi orang utama, kelas utama, kelompok utama, dan menegasikan kelompok lain, orang lain, pihak lain dalam suatu masyarakat yang majemuk itu sebagai kelas kedua, kelompok ketiga, dan sebagainya. Sehingga ini menjadi blok mental yang paling berat dalam sejarah Indonesia modern. Kenapa? Karena dari awal ya gitu. Ya. Primordialisme mengambil bentuk macam-macam. Yang paling umum adalah agama dan kesukuan. Blok primordialisme keagamaan dari awal dari pembentukan sebelum kemerdekaan, pembentukan persiapan kemerdekaan Indonesia. Isu-isu ya, keagamaan, orang muslim harus jadi tempat utama, itu menjadi pemicu yang menghambat kita untuk mencapai cita-cita. Sehingga persatuan Indonesia itu menjadi semacam selalu digantung, tidak pernah mendarat. Karena dalam primordialisme itulah kita saling cakar-cakaran, ya, kita saling jegal-jegalan. Sesama muslim saja yang sama-sama yang mereka menganggap mayoritas, kalau menghadapi musuh mereka bersama mereka seolah-olah bersatu. Tapi kalau dalam keadaan yang lainnya mereka cakar-cakaran juga. Ya, kelompok yang sedang itu kelompoknya Rizik Syihab contohnya gitu. Radikalisme, kelompok garis keras. Ya. Jadi dari awal kemerdekaan sampai sekarang itu cakar-cakaran. Sehingga isinya konflik dan konflik. Untuk bisa bersatu itu menjadi sulit. Saling menjegal satu dengan yang lainnya. Sehingga dua pemilu kemarin itu ada istilah yang cukup populer, yaitu kadrun dari istilah yang dipakaikan, yang dikenakan untuk orang-orang yang mau menekankan Islam dengan cara berpikir ya kearab-araban, ya, budaya kearab-araban. Islam yang bukan seperti orang Arab dianggap bukan Islam. Sehingga Jokowi itu orang Islam tapi dinegasikan bukan orang Islam. PKI itu karena mentalitas ya, primordialisme, blok yang menghambat persatuan.
keterpecahan Indonesia. Kalau mau maju, singkirkanlah blok primordialisme ini. Kita sebagai satu bangsa adalah sederajat, setara, tidak ada yang lebih utama. Ya. Jangan orang merasa kelas utama karena jumlahnya banyak. Ada karena merasa utama karena jumlahnya banyak, karena mayoritas minoritas. Dulu zaman Mbak Harto ada Ijuroyo tahun berapa itu, tahun 90-an ya. Awal 90-an. Ijuroyo itu proporsionalisme, orang Islam 90%, maka orang Islam harus menguasai struktur 90% personalia bangsa negara. Oh, gitu contohnya. Itu hambatan. Ada juga keagamaan lalu membentuk primordialisme lokal karena mayoritas secara nasional di tempat-tempat lainnya mayoritas yang nasional itu menjadi minoritas. Di Bali mayoritas Hindu, contohnya gitu. Di Manado mayoritas Kristen, NTT mayoritas Kristen. Jadi mereka juga di sana mengembangkan primordialisme lokal. Jadi kita menjadi satu bangsa itu seperti retak, sehingga karena retaklah jadi lemah. Ada primordialisme yang mengambil bentuk kesukuan. Kesukuan menguasai daerah. Kalau kami asli orang sini, yang memerintah, yang berkuasa harus kami. Contohnya gitu. DKI itu daerahnya orang Betawi. Maka yang berkuasa harus orang Betawi. Orang Betawi harus punya kelas tempat utama. Contohnya. Menegasikan yang lainnya. Seringkali itu menjadi pemicu konflik. Jadi apa itu Papua ya, juga begitu. Ada primordialisme berdasarkan kesukuan. Di Aceh itu menjadi double primordialisme keagamaan dan primordialisme kesukuan menjadi satu kesatuan, itu menjadi lebih sulit, lebih berat. Jadi blok mental yang menghambat ya, Indonesia mencapai tujuan cita-cita kemerdekaan. Jadi kalau mau menjadi bangsa yang mempunyai akselerasi mencapai tujuan kemerdekaan yang lebih baik, lebih cepat, untuk mewujudkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dalam pengertian apa? Kehidupan religius, kehidupan spiritual. Keagamaan sebagai kehidupan spiritual dan bukan politik yang sekarang ini. Agama ya, dibiaskan menjadi lebih kental pada nuansa politik. Sehingga agama jauh dari spiritualisme. Orang kelompok-kelompok agama bawaannya pedang, senjata, ya, sehingga kebatinannya itu diabaikan. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu tidak tercapai, jauh dari cita-cita ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa diperalat, dipakai menjadi alat politik. Nah, karena apa? Primordialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita seringkali mengklaim secara unilateral, secara sepihak. Kami bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya, lalu mengklaim bangsa lain dianggap tidak berbudaya. Faktanya kita seringkali lebih menjadi biadab. Kekerasan demi kekerasan di mana-mana. Ya, bahkan agama menjadi pemicu kekerasan, menjadi basis nilai-nilai kekerasan. Ya.
Dulu kalau Rizik Syihab menerima komennya dari Nikita Mirzani apa itu lalu kalau nggak tahu nanti kepalanya terpenggal. Jadi kata-kata bahasa kekerasan, dasasan yang menegasikan kemanusiaan. Nah, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu seringkali jauh dari. Kenapa? Karena blok mentalnya tadi. Persatuan Indonesia retak, sehingga orang seringkali menceritakan tentang Indonesia akan terpecah sekian dan sebagainya itu. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh mentalitas yang tidak sehat, yang blok mental primordialisme. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusakan perwakilan, seringkali para wakil-wakil justru mencederai, tidak menjadi saluran aspirasi rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh. Makanya Jokowi sekarang ini, kalau dulu dari pemilu ke pemilu ada isu-isu bagaimana daerah perbatasan itu menjadi anak tiri, daerah-daerah pedalaman menjadi anak tiri, tidak mendapatkan perhatian. Daerah-daerah di luar Indonesia bagian barat, terutama Jawa dan Sumatera, seolah-olah diabaikan. Ada pembangunan merata, sekarang ya puji Tuhan. Semoga itu menjadi alat yang memperekat kita semua, sehingga 76 tahun Indonesia merdeka ini ke depannya akan bisa lebih cepat akselerasinya. Kuncinya adalah hapuskanlah, abaikanlah blok mental pragmatisme dan blok mental primordialisme. Semoga Indonesia jaya, semangat merdeka.